Protein yang terlalu tinggi itu dapat mengganggu fungsi hati dan juga ginjal daripada si ikan itu sendiri gitu. Jadi karena adanya anomali atau kerusakan fungsi organ internal daripada ikan, ya hal-hal semacam itu dapat terjadi. Halo Sobat Onelito, kita jumpa lagi nih di channel Onelito Koi. Kayaknya udah cukup lama saya nggak bikin konten. Nah, kali ini kita coba aktif lagi, kita bikin konten lagi, berbagi informasi lagi buat para pecinta koi. Nah, cuman selama 1 bulan terakhir saya perhatiin nih, penonton di YouTube tuh untuk channel Onelito Koi itu sebenarnya cukup banyak. Udah sampai ada yang 4.000 penontonnya, rata-rata bahkan udah ya mungkin 2.000 sampai dengan 4.000 lah. Tapi kenapa ya subscribernya baru 1.680? Ayo dong, udah subscribe. Biar kita bikin kontennya lebih semangat nih. Biar informasinya bisa semakin tersebar luaskan. Ya, gampang kan? Tinggal klik tombol subscribe-nya. Nah, hari ini saya mau ngebahas pertanyaan yang sering juga saya dapatkan sebetulnya dari para penghobi, yaitu gimana sih cara memberikan pakan kepada koi kesayangan kita. Karena kan banyak nih versi-versinya. Nah, hari ini saya mau berbagi cara pemberian pakan untuk koi kesayangan versi Onelito Koi. Let's go. Sobat Onelito, seperti pada pembukaan pertama tadi, kali ini saya mau sharing cara pemberian ikan koi kesayangan kita. Balik lagi ya, ini caranya Onelito Koi. Nah, banyak sekali pertanyaannya, misalkan sehari berapa kali ngasih makannya. Lalu pertanyaannya lagi adalah pakan jenis apa yang digunakan. Apakah pakan growth semua, apakah pakan color itu penting atau tidak, dan kenapa ada pakan WG dan sebagainya. Karena jenis pakan ini banyak banget. Kalau dari saya, jawaban pertamanya adalah kita harus tahu dulu tujuan kita membuat program terhadap ikan koi kesayangan kita. Dalam arti gini, saya selalu kembali kepada objektifnya, kepada tujuannya. Tujuannya kita mau ngapain nih? Saat ini ikan kita size-nya berapa? Katakan tosai 40 cm. Nah, fokusnya kalau saya adalah membesarkan ikan dulu. Nah, pada saat kita membesarkan ikan, kalau terlalu banyak pakan growth atau yang berprotein tinggi, biasanya ikan-ikan seperti gosanke itu sirojinya rusak. Nah, kalau misalkan sirojinya rusak atau menguning, maka lebih baik saya barengin aja nih sama pakan color. Karena kalau kita kasih pakan color, siroji juga pasti sedikit banyak menguning. Jadi mendingan pada saat kita nge-grow sama kita koreksi color, itu saya barengin seperti itu. Nanti pada saat sampai titik tertentu yang dirasa, oh udah cukup nih grow-nya sekarang, bodinya udah mulai ngebentuk, volumenya sudah ngebentuk, maka saya lakukan finishing dengan cara apa? Pemberian pakan grow-nya bisa saya kurangkan secara drastis. Lalu pemberian color-nya juga saya nolkan, bahkan saya tidak pakai pakan color. Tapi saya lebih banyak menggunakan pakan yang sangat-sangat low protein. Contohnya salah satunya seperti pakan yang berbahan dasar wheat germ gitu. Dan memang saya pribadi kurang suka ya sama pakan yang proteinnya yang tinggi. Kenapa?
Saya akan jawab setelah azan berikut ini. Mau ikutan lelang dan belanja di website Onelito Koi? Gampang caranya. Pertama, daftar ya akun untuk dapat bertransaksi. Isi data diri kamu, lengkap dan real ya. Jangan lupa cek inbox email kamu untuk verifikasi email dan aktivasi akun kamu. Yuk ikutan lelang di website Onelito Koi, pilih menu auction, lalu pilih ikan yang kamu suka dan klik bid now. Isi kolom bidding dengan nominal yang kamu inginkan dan sesuai dengan kelipatan bid ya. Klik history bidding jika kamu ingin periksa kembali apakah bid kamu sudah terposting atau apakah ada yang bid kembali dengan nominal lebih tinggi. Oke Sobat Onelito, kita lanjutkan kembali ya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa saya sebetulnya kurang suka tuh sama protein pakan yang tinggi. Kenapa? Dari pengalaman saya, pada saat dia tosai, memang lebih oke ya, lebih cepat bulky gitu ya. Bodinya kelihatannya bentuknya lebih enak. Tapi pada saat dia size-nya mencapai 65 menuju 70, nggak jarang tuh kejadian yang belly atau perutnya menjadi tidak simetris. Bahkan terkadang ada yang jadi benjol perutnya. Nah, setelah saya coba amati, saya coba pelajari, kenapa sih sering sekali pada saat itu ikan-ikan saya di size 65-70 ya perutnya benjol atau tidak simetris. Ternyata informasi-informasi yang saya kumpulkan, yang saya dapatkan, protein yang terlalu tinggi itu dapat mengganggu fungsi hati dan juga ginjal daripada si ikan itu sendiri gitu. Jadi karena adanya anomali atau kerusakan fungsi organ internal daripada ikan, ya hal-hal semacam itu dapat terjadi. Makanya saya lebih memilih sebisa mungkin kita menggunakan protein yang lebih rendah gitu ya. Saya kalau menggunakan protein yang ada tinggi, buat saya pribadi, saya kurang cocok gitu. Karena mungkin juga gaya feeding saya ya yang cukup banyak gitu. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, koi ini kan jenisnya kan carp ya. Ikan carp itu sebetulnya dari total volume yang dia makan dalam satu hari, yang bisa diserap dalam tubuh dia itu hanya 30%. Jadi 70%-nya itu sebetulnya akan jadi waste atau polusi. Makanya kan di kolam kita itu kalau kita kasih pakan banyak, kolamnya tuh cenderung airnya tuh jadi keruh, airnya jadi butek, ikannya gampang sakit. Nah, kenapa? Karena yang dibuang oleh si ikan itu jauh lebih banyak daripada yang diserap. Maka penting sekali kita memilih produk pakan yang penyerapannya itu bisa sangat tinggi oleh si ikan. Nah, untuk brandnya bisa dicari tahu sendiri. Untuk brandnya cocok-cocokan juga karena beda-beda. Jadi saya tidak merekomendasikan brand dalam hal ini. Kita langsung ke contoh case aja yuk. Misalkan nih di kolam ini. Di kolam ini saya fokus menempatkan ikan gosanke atau ikan-ikan yang memang membutuhkan pakan color. Karena di sini ikan-ikannya yang berwarna-warni lah gitu ya. Bahasa saya berwarna-warni. Maka ini butuh pakan color. Jadi saya taruh di satu kolam ini. Nah, di sini saya pada saat nge-grow pasti saya gunakan pakan color. Kebetulan di kolam ini grow-nya saya rasa lagi cukup. Jadi saya nggak mau push grow. Maka saya treatment finishing. Sekalian juga kita koreksi skin quality-nya nih. Kita koreksi warna-warna daripada si skin ikannya. Oleh karena itu, saya tidak menggunakan pakan color sama sekali. Saya hanya menggunakan pakan-pakan
yang low protein. Ada nggak pakan growth-nya? Ada, tapi dosisnya kecil sekali. Misal dalam 1 kilo, pakan WG-nya saya pakai sekitar 80%, berarti 800 gram. Saya mix dengan pakan growth 20%. Supaya apa? Supaya bodinya, body volume-nya itu tidak kempes. Body volume-nya tetap padat, bagus, bulkinya masih tetap kita bisa jaga. Jadi saya turunin grow-nya. Ini bisa dilihat di sini nih. Nah, jadi saat ini program saya untuk kolam ini hanya menggunakan pakan berbahan dasar WG dan sedikit grow. Tuh, jadi cuma ada 2. Ya, dari warnanya beda nih dari 2 brand ini. Seperti itu. Nah, ada juga di kolam ini, kan kebetulan kita akan ada ASEAN Koi Show ya di akhir bulan, di Agustus nanti. Nah, ada ikan yang saya rencananya mau saya turunin ke second ASEAN Koi Show. Oleh karena itu, saya butuh suplemen tambahan nih. Suplemen yang dapat meningkatkan kualitas sirojinya. Nah, ini kalau yang sifatnya suplemen, saya pisah. Itu. Ini saya pisah nih produk pakannya. Jadi saya kasihnya secara manual. Saya nggak gabungin ke dalam auto feeder. Seperti itu. Kenapa saya pisah seperti ini? Ya supaya kita menyediakan pakannya juga nggak terlalu banyak. Dan ikannya lebih fokus makannya pada saat kita kasih. Seperti itu. Lalu beda lagi nih. Kebetulan kan kalau di Onelito kan kolamnya ada beberapa ya. Nah, untuk ini, kolam yang ini khusus kolam yang ikannya itu boleh dibilang sangat-sangat amat minim sekali menggunakan pakan color. Seperti kawari, gin matsuba. Ikan-ikan ini ikan yang tidak begitu butuh pakan color. Kalaupun saya kasih ya sifatnya hanya suplemen aja. Jadi sehari-hari dia hanya memakan pakan grow dan balik lagi WG ya, WG. Nah, ini saya taruh di kolam ini nih. Kebetulan ini kemarin kita habis bikin acara namanya Grow Out Event untuk Karasi dari Kondisi Koi Farm. Nah, ikannya tuh ada di sini nih, ya. Nah, pakannya ini kalau dilihat ya growth, WG, 2 item itu aja, tapi saya mix dari 3 brand. Seperti itu. Jadi penting juga ya kita mengenal karakter dari setiap brand, fungsinya buat apa. Seperti itu. Karena setiap brand pasti punya kelebihan dan pasti punya kekurangan. Nah, dari hasil analisa saya, ya saya pakai 3 brand ini. Beda lagi nih dengan 2 kolam yang seperti ini. Kolam ini majority-nya ikan-ikan nisai. Ada sih jumbo tosainya, tapi cuman ada 3 ekor. Selebihnya udah nisai-nisai semuanya. Nah, di kolam ini saya lagi treatment non-color juga. Tuh. Kenapa non-color? Karena saya lagi finishing. Jadi ini kolam yang nomor 8 sama kolam 11 ini pakannya boleh dibilang sama. Kenapa kita kasih yang non-color? Karena kita lagi finishing. Karena ada beberapa ekor yang nanti kita mau bawa ke Koi Show. Cuman, ikan yang kita mau bawa ke Koi Show besok, saya melihat sirojinya bagus, body bagus, tapi beninya agak sedikit ketarik. Jadi dia kayak overgrowth gitu ya. Nah, oleh karena itu, saya tetap berikan suplemen pakan color. Cuman ini saya pisah. Supaya apa? Balik lagi seperti yang saya bilang. Biar lebih fokus. Kalau yang tadi itu untuk meningkatkan siroji, ini untuk ngejaga dia punya color. Nah, makannya kita kasih terpisah gini. Biar konsentrasinya lebih fokus. Nah, beda lagi kalau misalkan ikan ini. Kohaku dan Sanke dari Momotaro ini semua tosai yang saya dapatkan dari live auction Momotaro, yang dimana kohakunya
akhir bulan Agustus kita akan bikin event yang namanya Independence Day Keeping Contest 2024. Ini udah size-nya 40 bu. Saat ini kita lagi perbaikan skin, jadi saya rasa growth-nya udah bagus. Nah, jadi saya nggak kasih color lagi itu, ya. Ini kita berikan kepada si ikannya. Dan ini nggak ada suplemen-suplemen tambahan, karena saya rasa ini sudah cukup tanpa adanya suplemen. Seperti itu. Nah, kalau kita kolam yang pojok sana, ini beda lagi. Saat ini, ikan ini salah satu proyek saya yang dimana satu kolam ini saya akan keep sampai dengan nisai nanti ya. Yaitu di bulan Oktober lah kurang lebihnya. Nah, berarti fokusnya apa? Fokus saya adalah growing. Kalau saya lagi fokus growing, pasti saya barengin sama color yang cukup banyak. Supaya warnanya tetap terjaga. Tuh. Ya. Jadi tetap ada WG-nya, tetap ada pakan growth-nya, tapi juga ada color-nya. Supaya apa? Pertumbuhan badannya sama pertumbuhan warnanya itu berjalan beriringan. Tapi minus poinnya apa? Ya, warna sirojinya pasti menguning. Saya nggak khawatir itu, kenapa? Karena saya tahu bahan dasar ikannya ini skin quality-nya bagus. Jadi, pada saat nanti saya finishing, saya yakin sekali bahwa ikan ini akan bisa menjadi putih, shine kembali seperti sedia kala. Sama seperti yang di kolam ikan dari Momotaro. Waktu pas saya keep dari size kurang lebih 30 bu sampai dengan 40 bu ini juga bahan dasarnya udah shine. Sirojinya udah putih. Ya, saya kasih color pun saya nggak takut, saya nggak khawatir. Ketika saya finishing, ya hasilnya bisa tetap bagus. Nah, saya ada satu kolam lagi yang memang saya persiapkan khusus untuk ikan yang tidak membutuhkan pakan color sama sekali sepanjang masalah gitu ya. Yaitu apa? Kolamnya siro dan asagi saya taruh di sini. Ini tidak akan pernah saya berikan makan color. Nah, kenapa? Karena memang ikannya tidak membutuhkan color sama sekali juga, gitu. Konsentrasinya pun untuk siro itu growth-nya juga nggak banyak. Lebih banyak makannya yang bener-bener low protein, seperti si pakan WG. Kenapa saya berikan seperti itu? Karena saya tahu karakternya Omosako itu sebagai penghasil siro terbaik sampai dengan size 60, 65. Bodinya memang nggak akan cepat melebar. Bodinya itu akan lebih fokus ke panjang. Nanti pada saat dia masuk size ke 70, saat grow-nya akan melambat, dia baru akan melebar. Nah, oleh karena itu saya nggak akan kejar dia untuk jadi bulky. Yang saya kejar adalah untuk dia terus bisa menaikkan kualitas siroji dan juga suminya dia. Nah, sehingga nanti pada saat dia udah waktunya kita push untuk menjadi grow, untuk menjadi bulky, baru saya tambahkan lebih banyak suplemen yang bisa membuat bodinya menjadi lebih bulat. Seperti itu. Dan kalau misalkan tadi dilihat, saya banyak menggunakan pakan, bukan banyak ya, saya meracik pakan itu pasti menggunakan pakan sinking juga, tidak hanya floating. Kenapa? Karena nggak semua ikan itu terbiasa makan makanan yang ada di permukaan. Banyak juga yang ikan tuh maunya tuh nyari makannya di bawah. Karena pada hakikatnya ikan koi itu nyari makannya tuh di dasar, makanya bentuk mulutnya dia turun. Lalu yang kedua, kelebihannya pakan sinking itu karena dia butuh berat untuk bisa tenggelam, maka kadar nutrisinya itu lebih padat dibandingkan yang floating. Nah, untuk bisa ngebentuk body ikan yang proporsional bagus, kita sebenarnya butuh pakan sinking. Seperti itu. Dan yang terakhir, khusus untuk ikan-ikan yang sudah besar ya, size-nya 65 ke atas, saya sering perhatikan, sering sekali ikan itu
pada saat ngambil makan floating, dia tidak dalam posisi ikan itu ya rata lah katakan. Banyak sekali yang ngambil makannya itu seperti ini. Jadi ini pelet, ini mulutnya di sini, badannya hampir 90 derajat. Nah, ini saya agak worried, saya agak khawatir. Kalau seperti itu, lama-kelamaan pangkal ekornya bisa jadi bengkok. Ya itu juga saya rasa salah satu penyebab kenapa ikan-ikan yang sudah besar itu bisa menjadi bengkok. Mungkin salah satu penyebabnya adalah itu. Nah, maka saya lakukan mixing pakan tadi, ada yang sinking, ada yang floating. Seperti itu. Teman-teman semuanya, Sobat Onelito, saya memberikan pakan, saya mentreatment ikan dengan standar Onelito yang dimana fokusnya adalah ikan ini bisa tumbuh baik, tumbuh sehat, tetapi juga bisa mencapai apa yang kita mau, yaitu apa? Bodinya bisa bulky, ikannya bisa jumbo. Kategori jumbo saya adalah bisa over daripada 80 cm. Nah, kalau misalkan kita tidak memberikan nutrisi yang cukup, maka ikan ini akan sulit sekali untuk bisa mencapai size jumbo. Atau bagi teman-teman yang mungkin kolamnya sizingnya terbatas, setidaknya bisa mencapai size 65, tapi dengan body volume yang bagus, yaitu padat berisi atau bulky. Karena pasti teman-teman pengen ikan itu bulky. Tapi saya tidak menyarankan pemberian pakan kepada koi-koi kesayangan kita itu size 35 seolah-olah badannya itu body structure-nya itu udah kayak size 70-80. Jadi di-push untuk jadi bulky. Saya tidak menyarankan itu. Apalagi kalau misalnya ada penghobi itu yang suka melihat size 35-40 itu wah punuknya tinggi. Saya tidak menyarankan itu sebenarnya. Kenapa? Karena saya yakin organ internal dia akan menjadi rusak. Kenapa? Karena terlalu banyak makannya. Ya balik lagi lah sama seperti kita gitu ya. Kalau kebanyakan makan, kita bisa obesitas. Kalau udah obesitas, nanti ada aja deh penyakitnya deh. Ya kolesterol lah, ya asam urat lah, ya gagal ginjal lah, ya liver lah, dan sebagainya gitu. Nah, jadi kita keep ikan itu bener-bener bisa kita takar, kita manage gitu ya. Kita manage, kita kelola dengan baik, supaya ikan itu sehat, usianya panjang, dan kualitas hasil keeping kita juga bagus. Yang terakhir, keterkaitan pakan ini juga tidak lepas dari filter kolam kita sendiri. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ikan koi itu cuma menyerap 30% dari pakan yang kita berikan. 70%-nya itu akan jadi waste atau menjadi sampah atau polusi di dalam kolam kita. Oleh karena itu, kolam kita ini harus benar-benar minimum memenuhi standar untuk proses yang namanya nitrifikasi dan denitrifikasi. Supaya apa? Supaya polusi amoniaknya bisa segera diolah menjadi NO2, ikan kita bisa tetap sehat, ikan kita bisa tetap terjaga, kita tidak capek untuk sebentar-sebentar, aduh ikan saya sakit, puasain, treatment, kasih obat, atau karantina ikannya, nanti baru balik lagi. Kalau seperti itu, kita akan lelah, kita nggak akan enjoy keeping koi-nya. Ya, jadi pastikan teman-teman punya kolam yang memenuhi standar minimum untuk bisa pelihara ikan koi itu sendiri. Tidak masalah kolamnya dengan lahan yang sempit, tidak masalah dengan kolam yang lahan yang besar. Semuanya ada hitungannya. Oleh karena itu, saya sarankan teman-teman bisa berdiskusi dengan pond builder yang memang punya kemampuan, punya keahlian dalam hal memelihara ikannya juga. Jadi dia bukan cuma hebat membangun kolamnya, tapi setidaknya dia tahu dan dia paham bagaimana cara memelihara ikan koi itu sendiri. Supaya kolam teman-teman yang udah dibangun ini ke depannya tidak perlu renovasi, ya. Dan kolam itu bisa kita bangun sifatnya tumbuh, kayak rumah gitu ya. Kita bangun dulu di bagian A, nanti kita tambahin lagi di bagian B, tapi tanpa mengganggu daripada aktivitas di rumah yang A. Kolam juga bisa seperti itu. Kita bikin kolam tumbuh, ya. Jadi yang penting perencanaan awal itu sangat penting. Supaya nanti kalau kita mau upgrade itu lebih mudah tanpa perlu ada renovasi. Oke, teman-teman, kalau ada informasi yang mungkin saya belum tahu,
atau ada informasi yang dapat melengkapi informasi yang saya berikan, jangan sungkan komen aja di bawah. Ya, kita bagi informasi yang banyak untuk seluruh penghobi koi, untuk seluruh pecinta koi. Dalam keeping koi, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yang penting adalah kita enjoy bersama, happy bersama. Karena apa? Karena Onelito Koi make hobbies happy. Bye-bye.